Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas episode terakhir dari drama Korea yang berjudul All of Our Dead. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Tanpa perlu menunggu lama-lama, yuk langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Part terakhir ini dimulai dengan diperlihatkan Chongsan yang melihat ibunya sudah berubah menjadi zombie. Pemandangan itu membuat Chongsan sangat sedih, sehingga dia tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Dae-soo dan yang lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut segera memukul zombie. Tindakan itu membuat Chongsan marah, sehingga dia langsung mengejar Dae-soo. Soo-hyuk yang masih kebingungan, ia pun langsung memisahkan Dae-soo dan Chongsan. Ia tak mengerti mengapa Chongsan memukul Dae-soo yang mencoba melindungi mereka dari zombie. Akhirnya, Chongsan berteriak bahwa zombie itu adalah ibunya. Teman-temannya yang mendengar hal itu langsung berhenti memukul zombie itu dan merasa bersalah pada Chongsan. Namun, teriakan Chongsan justru membuat para zombie mulai mendekati mereka. Soo-hyuk dan yang lainnya segera kabur sambil menarik Chongsan yang masih terus menangis. Di saat itulah Chongsan terpaksa meninggalkan ibunya dan mulai mengingat semua kenangan mereka berdua. Di tengah pelariannya, salah satu dari mereka yang mengenakan baju pink tiba-tiba terjatuh karena tersandung. Dia meminta bantuan pada Jimin, tetapi Jimin malah pergi meninggalkannya. Untungnya Woojin kembali ke arah siswi itu dan ia langsung menyelamatkannya. Mereka berdua diselamatkan oleh Hari dan teman-temannya. Dan tak disangka, adik yang selama ini dicari oleh Hari adalah Woojin. Karena hal itu, Hari dan teman-temannya akhirnya bergabung dengan kelompok Chongsan dan yang lainnya. Sementara Jimin yang sebelumnya kabur meninggalkan teman-temannya, ia justru malah tersesat dan digigit oleh zombie. Sesampai di sebuah ruangan olahraga, Namra menghentikan mereka dan memberitahu bahwa ruangan itu dipenuhi oleh zombie. Namra meminta mereka semua untuk segera masuk ke ruangan penyimpanan untuk menghindari para zombie. Sayangnya, teman kentut Min-jae yang terluka membuat Min-jae kesulitan membawanya. Oleh karena itulah, Jun-sung meminta Min-jae untuk meninggalkannya dan pergi menyelamatkan diri sendiri. Jun-sung pun rela mengorbankan dirinya agar Min-jae dan teman-temannya bisa masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Setelah itu, rekan Hari yang masih berada di sana juga terpisah dari mereka karena ia memilih kabur dari lapangan dan berlari ke arah luar. Sementara itu, di dalam kamp pengungsian, Komandan Jin dan bawahannya memeriksa video yang ada di laptop Lee. Di sana, Lee mengatakan bahwa virus yang ia buat tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan cara membunuh inang dan virus tersebut. Dengan kata lain, jika ingin menghentikan penyebaran virus itu, maka semua zombie harus mereka bunuh. Pada keesokan harinya, Soo-hyuk melihat Hari marah karena Dae-soo berani menggodanya. Hari pun mengejar Dae-soo, sementara Dae-soo menghindar dan berlindung pada keranjang bola. Hal itu membuat Soo-hyuk mendapatkan ide untuk memanfaatkan beberapa keranjang bola sebagai tameng yang akan melindungi mereka dari para zombie. Dia berharap pertahanan itu akan memungkinkan mereka keluar dengan selamat. Saat mereka sedang menyusun keranjang bola, Chongsan secara tidak sengaja menemukan sebungkus coklat. Karena mereka tidak makan selama berhari-hari, semua tentu saja tergoda melihat coklat tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakan coklat itu secara bergiliran, namun saat giliran Dae-soo, ia langsung memakan semua sisa coklat tanpa menyadari bahwa Jong-yong belum kebagian. Hal itu membuat Dae-soo merasa bersalah dan ia langsung meminta maaf kepada Jun-yong. Setelah itu, mereka semua mulai sibuk memasang alat-alat pelindung dan mempersiapkan keranjang bola sebagai tameng. Barulah setelah itu mereka keluar dari ruangan penyimpanan dan bersiap melawan semua zombie. Meskipun mereka telah menyiapkan pertahanan yang kuat, jumlah zombie yang sangat banyak membuat mereka kesulitan untuk bergerak. Beberapa zombie bahkan berhasil naik ke atas keranjang dan mencoba menggigit mereka.
Ketika ada seorang zombie mencoba menarik Min-jae, Jeon-young pun dengan cepat langsung menyelamatkannya. Namun sayangnya, hal itu malah membuat tangan Jeon-young tergigit oleh zombie. Jeon-young yang menyadari hal itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkaran dan mengalahkan para zombie yang menyerang teman-temannya. Sebelum ia berubah menjadi zombie, Jong-yoon juga membantu teman-temannya untuk mendorong keranjang bola agar semakin dekat ke pintu keluar. Dan akhirnya Jeon-young pun berubah menjadi zombie. Setelah sampai di pintu keluar, mereka semua baru menyadari bahwa pintu itu terkunci. Onjo pun kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan cara mendobraknya, sementara teman-temannya mencoba mengulur waktu dengan melawan para zombie. Lalu tiba-tiba pintu keluar dibuka dari luar oleh ayah Onju. Ternyata ayah Onju datang di saat yang tepat sehingga ia bisa menyelamatkan Onju dan teman-temannya. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan olahraga, ayah Onju memimpin mereka semua dan menunjukkan jalan untuk keluar dari SMA Hyosan. Sayangnya saat itu mereka ketahuan oleh para zombie sehingga mereka pun melarikan diri ke lapangan tenis. Saat di lapangan tenis, mereka semua terjebak karena para zombie telah mengepung lapangan tersebut. Bahkan jumlah zombie yang terlalu banyak mampu menjebol pintu lapangan tenis. Para zombie itu masuk ke dalam lapangan dan menyudutkan Onju dan teman-temannya. Ayah Onju kemudian melempar sebuah flare untuk memancing perhatian para zombie. Namun hal itu ternyata masih belum cukup untuk memancing perhatian semua para zombie. Alhasil ayah Onju meminta mereka semua untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan terus memancing para zombie untuk masuk. Setelah semua zombie sudah masuk ke dalam lapangan tenis, ayah Onju pun mengunci pintu lapangan itu agar Onju dan teman-temannya bisa pergi dan menyelamatkan diri. Ayah Onju kemudian meminta Onju untuk segera pergi sebelum para zombie kembali mengejarnya. Singkat cerita, Onju dan teman-temannya sampai di sebuah proyek bangunan di dekat perbatasan. Di dalam bangunan itu terdapat para pekerja yang sudah menjadi zombie yang siap menyerang Onju dan teman-temannya. Oleh sebab itu, Onju dan yang lainnya segera berlari dan bersembunyi di balik jendela bangunan. Di dalam kamp pengungsian, ada seorang perwakilan dari BIN mendesak Komandan Jin untuk segera mengambil tindakan. Pasalnya, penyebaran virus zombie di kota Hyosan itu sekarang semakin parah dan bahkan sudah mulai menyentuh di area perbatasan. Komandan Jin kemudian memutuskan untuk membunuh semua zombie dengan melakukan pengeboman di beberapa titik termasuk SMA Hyosan. Kembali kepada Onju dan teman-temannya yang masih bersembunyi di balik jendela, saat itu insting Namra sebagai seorang zombie kembali muncul dan ia sangat ingin menggigit Suhyok yang berada di sebelahnya. Namun untungnya Namra berhasil mengendalikan dirinya dan memilih untuk menggigit tangannya sendiri. Suhyok yang terbangun dan melihat keadaan Namra, ia langsung membantu Namra menutupi salah satu mata zombie. Setelah itu, Namra mendengar pengumuman yang meminta para warga yang masih selamat untuk segera berlindung karena pengeboman akan segera dimulai. Sebelum pengeboman dimulai, para pasukan khusus mengirimkan beberapa drone yang bisa mengeluarkan suara supaya para zombie bisa berkumpul di beberapa titik yang sudah ditentukan. Karena pengumuman itu mau tidak mau, Onju dan teman lainnya juga harus secepatnya pergi dari bangunan itu. Karena letaknya tidak jauh dari lokasi pengeboman. Namun di tengah situasi tersebut, Guinam lagi-lagi datang untuk balas dendam. Chongsan yang melihat hal itu mencoba memukul Guinam menggunakan besi, namun Guinam berhasil menghindari serangan dari Chongsan dan malah menggigit tangannya. Kemudian Guinam mendengar suara drone yang dikirim oleh pasukan militer sehingga ia menjadi tidak fokus. Kesempatan itu langsung kemudian dimanfaatkan oleh Chongsan untuk menjatuhkan Guinam dari gedung itu. Melihat tangannya yang sudah tergigit oleh Guinam, Chongsan pun sadar bahwa ia sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Kemudian ia memberikan ID namanya pada Onju dan memintanya untuk menyimpannya.
Lalu ia memeluk Onju dengan erat untuk menunjukkan perasaannya. Setelah itu, ia keluar dan memancing semua zombie agar teman-temannya bisa pergi dari gedung itu. Setelah Chongsan berhasil memancing para zombie dan menjatuhkannya, Chongsan bertemu lagi dengan Guinam yang ternyata masih hidup. Maka terjadilah pertarungan antara Guinam dan Chongsan. Guinam berhasil mengalahkan Chongsan dan mencongkel salah satu matanya. Bersamaan dengan itu, bom di kota Hyosan akhirnya diledakkan. Lebih dari 50% penduduk di kota Hyosan yang telah menjadi zombie berkumpul di beberapa titik dan tewas akibat ledakan yang sangat dahsyat. Hujan bom juga menyambar bangunan tempat Guinam dan Chongsan berada, sehingga keduanya pun hangus terbakar oleh api. Setelah insiden pengeboman itu, Komandan Jin lalu memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyisiran di berbagai wilayah guna memastikan tidak ada zombie yang masih hidup. Setelah itu, Komandan Jin kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Tanpa diduga, di dalam ruangannya, Komandan Jin membuat sebuah video perpisahan sebagai tanggung jawab atas pengeboman yang telah menewaskan ribuan orang. Ia merasa tidak layak lagi untuk melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan tanggung jawabnya, Komandan Jin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Onju dan teman-temannya melihat sekolah mereka telah berubah menjadi abu. Lalu, Onju mengajak teman-temannya untuk kembali ke gedung tersebut dengan harapan menemukan Chongsan dalam keadaan baik-baik saja. Sayangnya, setelah memeriksa gedung tersebut, mereka tidak menemui siapapun di sana. Mereka lalu melanjutkan perjalanan melewati bukit menuju perbatasan kota. Di sana, mereka menemukan beberapa pita yang dipasang seorang sebagai petunjuk arah. Dan ternyata orang yang memasang pita tersebut adalah ayah Onju. Hal itu ditandai dengan ditemukan sebuah senter yang bertuliskan nama ayah Onju. Sementara itu, pasukan militer mulai melakukan penyisiran di setiap jalan di kota Hyosan dan menandai setiap tempat yang dianggap aman. Selain itu, di rumah Lee, perwakilan BIN juga datang untuk memeriksa zombie anak dan istri Lee. Mereka meminta bawahannya untuk memindahkan kedua zombie tersebut tanpa membunuh mereka terlebih dahulu. Namun, rencana mereka untuk kedua zombie tersebut masih belum jelas. Di sisi lain, Onju dan teman-temannya hampir sampai di perbatasan. Saat di sana, mereka semua tampak curiga karena tidak menemukan satupun mayat zombie. Lalu, Namra mengatakan bahwa ia merasakan keberadaan para zombie yang cukup banyak di sekitar mereka. Namun, kali ini Namra dan temannya memilih untuk tidak kabur dan melawan para zombie tersebut. Saat itu, mereka bertekad untuk bekerja sama dan tidak akan membiarkan siapapun menjadi korban. Namun, harapan itu langsung hilang ketika Wu Jin mengorbankan nyawanya untuk melindungi kakaknya. Hari yang melihat itu tentu saja sangat sedih melihat adiknya mati di hadapannya. Setelah Wu Jin berubah menjadi zombie, Namra segera menangkapnya dan membunuhnya dengan tangan kosong. Setelah itu, mereka semua berlari mencari pertolongan. Namun, di tengah perjalanan, Namra sekali lagi merasakan keinginan untuk memakan teman-temannya. Oleh karena itu, Namra memutuskan untuk tidak bergabung bersama teman-temannya karena tidak ingin melukai mereka. Namun, Suhyok yang melihat Namra menghilang segera kembali mencarinya. Ia akhirnya diikuti oleh Onju. Saat menemukan Namra, Onju mengajak Namra untuk bergabung dengan mereka. Namun, Namra yang sudah dikuasai rasa laparnya, ia langsung berlari ke arah Onju dan berniat menggigitnya. Onju pun mencoba menyadarkan Namra dengan mengatakan bahwa ia adalah temannya. Hal tersebut membuat Namra menjadi frustasi karena tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri.
Akhirnya Namra memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua agar teman-temannya tidak terluka. Singkat cerita, Onju dan teman-temannya berhasil ditemukan oleh pasukan militer dan dievakuasi ke kamp pengungsian. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian itu, dan insiden zombie di kota Hyeosan telah menjadi kenangan yang akan terus diingat oleh semua orang. Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kota Hyeosan dan mencabut status darurat militer. Beberapa warga termasuk Onju dan teman-temannya yang tinggal di daerah yang terkena pengeboman akhirnya tinggal di kamp pengungsian sampai situasi membaik. Pada malam itu seperti biasa, Onju pergi keluar dari kamp untuk mengunjungi sebuah pohon yang digunakan sebagai tempat mengenang teman-temannya yang telah meninggal. Ketika Onju akan kembali ke kamp pengungsian, ia melihat api unggun berkobar di atas sekolah Hyeosan. Onju yakin bahwa api unggun itu pasti dinyalakan oleh Namra. Keesokan harinya, Onju pergi menemui Suhyok dan mengajaknya untuk pergi ke sekolah Hyeosan nanti malam. Namun, Onju meminta Suhyok untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Namun, tak disangka pertemuan itu ternyata bocor kepada teman-teman mereka, sehingga mereka semua memutuskan untuk ikut bersama. Setibanya di sekolah Hyeosan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan di sekolah tersebut. Tempat-tempat kenangan masa remaja mereka hancur tanpa sisa. Ketika mereka sampai di atap sekolah, mereka melihat api unggun yang masih menyala. Kemudian, Namra tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia mengatakan bahwa telah lama menantikan kehadiran mereka semua. Onju mengajak Namra untuk pergi dari sana, namun Namra menolak ajakan tersebut. Namra mengatakan keinginannya untuk tinggal di sana bersama dengan beberapa orang lain yang serupa dengannya. Kemudian Namra merasakan sesuatu dengan cepat dan pergi meninggalkan mereka. Dan akhirnya drama Korea ini pun berakhir. Itulah keseluruhan alur cerita dari drama Korea All of Our Dead. Terima kasih banyak telah menonton alur cerita ini dan semoga kalian dapat memahaminya.